Gimana nih kabarnya? Kalau misalnya baik, boleh dong reactionnya, tanda jempol atau love, boleh. Semoga sih semuanya baik-baik aja ya di sore hari ini, supaya nanti kita bisa lebih saling diskusi aja nih soal gimana strategi membuat short video yang auto check out gitu ya. Nanti buat teman-teman seller mungkin aku juga yakin nih udah paham banget cara bikin short video yang baik seperti apa, tapi mungkin ada juga beberapa seller baru yang mungkin kita bisa sharing session bareng-bareng di sore hari ini. Gitu. Jadi sore hari ini kita nggak formal-formal banget ya. Kita lebih ke sharing session, diskusi bareng-bareng. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom chat box ya. Gitu. Jadi mungkin aku langsung mulai aja untuk sore hari ini. Mungkin aku perkenalkan diri dulu karena tadi sebenarnya Kak Bella udah ngenalin tapi lebih dekat aja karena tak kenal maka tak sayang. Mungkin aku kenalan dulu gitu ya. Aku Ratu dari akun eksekutif TikTok Shop Indonesia. Kalau dari sini teman-teman ada yang kenal aku sebelumnya, salam kenal lagi. Yang belum juga nanti mungkin kita bisa one day kita ketemu langsung. Jangan lupa kita saling sapa ya gitu. Mungkin di sini juga ada seller-seller aku. Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal gitu. Di sini aku mau jelasin sore hari ini tentang strategi short video yang bikin pembeli auto check out. Kak Bella, boleh di next? Oke, untuk sore hari ini kontennya ada 5 pembahasan. Yang pertama tentang pengenalan dari short video itu sendiri gitu ya. Nanti aku jelasin apa itu sih short video gitu. Terus kemudian apa juga nih yang harus diperhatikan kita sebagai seller untuk bikin konten yang baik seperti apa. Apa aja yang harus diperhatikan itu nanti kita bahas juga di sore hari ini. Kemudian yang ketiga, 6 elemen utama dalam pembuatan yang video yang baik seperti apa, kemudian best practice-nya seperti apa, dan 5 bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin teman-teman bisa hindari ke depannya supaya video dari teman-teman nggak kena pelanggaran. Itu mungkin kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, Kak Bella. Oke, di sini mungkin yang aku tahu juga kan teman-teman seller semuanya udah pada kenal dengan yang short video, video pendek, atau konten-konten lain yang ada di TikTok Shop gitu. Karena aku yakin seller-seller di sini tuh udah jago-jago banget bikin short videonya. Bahkan mungkin aku kalah kali ya. Karena ada beberapa juga yang udah punya tim konten sendiri. Gitu. Jadi, short video atau video pendek adalah salah satu fitur yang paling efektif untuk mempromosikan penjualan produk di toko-toko teman-teman seller. Gitu, karena untuk TikTok Shop sendiri adalah social commerce, di mana sosial dan e-commerce digabung. Jadi, kita sebagai seller dituntut untuk membuat konten supaya untuk meracuni viewers-viewers atau buyer kita untuk beli produk-produk kita. Seperti itu. Jadi konten utamanya adalah video pendek dan live streaming. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering buka TikTok, banyak kan ada seller-seller yang bikin short video untuk mempromosikan produk-produknya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah 7 hal yang harus ada di video teman-teman seller semua. Yang pertama ada trending musik. Trending musik itu untuk membuat viewers kita stay lebih lama untuk nonton video kita. Kadang kan viewers suka boring gitu ya Kak, kalau misalnya videonya monoton atau biasa aja gitu. Tapi kalau teman-teman seller masukin musik, apalagi musiknya yang lagi viral atau yang lagi trending, itu akan membuat viewers kita lebih stay lama di video kita untuk nontonnya lebih lama lagi gitu. Jadi informasi yang kita sampaikan dari video kita juga bisa sampai ke viewers kita secara musiknya juga nyaman gitu didengarin. Kemudian yang kedua ada teks. Teks ini juga cukup penting teman-teman gitu. Jadi untuk teks di sini adalah untuk menginformasikan produk-produk kita yang ada di video gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan produk kosmetik atau fashion, teman-teman bisa informasikan detail produknya dalam teks video di situ. Misalnya bahan dari produk teman-teman atau manfaat dari produk teman-teman itu bisa dimasukkan pada teks di video teman-teman semua gitu ya.
Kemudian yang ketiga ada video efek atau stiker. Gitu. Untuk video efek atau stiker di sini adalah untuk mempercantik atau lebih menarik video yang teman-teman tayangkan atau mau buat gitu ya. Supaya lebih menarik lagi kita bisa tambah-tambahkan stiker atau video efek-efek lainnya gitu. Jadi videonya juga nggak monoton dan nggak bikin boring nih gitu. Terus kalau yang keempat adalah live countdown sticker. Apa sih Kak yang dimaksud dengan live countdown sticker? Live countdown sticker ini adalah misalnya teman-teman mau buat video teaser untuk live streaming besok. Nah, ini apa teman-teman seller bisa tambahkan live countdown sticker, nanti dia akan ngekalkulate otomatis tanggal yang akan mau di kakak semua setting gitu ya. Misalnya ada launching produk baru, teman-teman seller tinggal setting aja misalnya besok gitu ya atau lusa gitu ya video barunya atau produk barunya, tinggal di setting aja di live countdown sticker gitu. Jadi nanti otomatis akan ngekalkulit tanggal yang udah teman-teman setting. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada hashtag nih ya. Teman-teman juga ketika buat video pendek jangan lupa nih dicantumin hashtagnya gitu. Kadang kita kan suka lupa nih ya sebagai content creator ataupun seller untuk nambahin hashtag, itu sayang banget ya teman-teman. Baiknya kita gunakan hashtag yang related dengan produk yang akan ditayangkan dari video teman-teman semua gitu. Misalnya tadi hashtagnya teman-teman jual produk skincare atau make up, misalnya live-nya beauty hacks atau skincare rutin atau morning rutin gitu, itu bisa ditambahkan hashtag-hashtag yang relate dengan produk yang ada di video teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, Kak hashtagnya lebih dari satu boleh nggak? Boleh banget. Semakin banyak hashtagnya itu makin bagus videonya gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk nambahin hashtag sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian yang keenam adalah product anchor. Product anchor yang di sini apa sih Kak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang familiar sama kata-kata product anchor, mungkin teman-teman lebih sering dengar dengan kata-kata keranjang kuning gitu ya. Kalau keranjang kuning mungkin udah sering dengar banget nih, terutama di TikTok Shop. Nah, product anchor di sini adalah keranjang kuning gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bikin videonya, jangan lupa ditambahkan juga keranjang kuningnya untuk mempermudah viewers ataupun buyer membeli produk teman-teman gitu ya. Kadang kita juga suka lupa nih masukin keranjang kuningnya. Jadi kan viewers sama bayarnya agak susah nih nyari produk-produk yang ada di video tadi yang mana ya gitu. Akhirnya cari-cari ke etalase lagi, itu kan text time gitu. Jadi lebih baik ketika teman-teman bikin video, jangan lupa ditambahkan keranjang kuningnya, nanti viewers dan bayarnya bisa langsung proses ke pemesanan gitu. Kemudian yang terakhir nih ada call to action. Call to action juga, yang dimaksud call to action di sini adalah ketika teman-teman menyarankan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya contohnya dalam video, teman-teman bilang jangan lupa cek keranjang kuningnya ya, atau jangan lupa check out produknya ya, itu adalah salah satu indikator dari call to action gitu. Jadi 7 hal inilah yang harus ada di video teman-teman supaya efektif, biar informasinya nyampe ke buyers dan buyers auto check out membeli produk yang teman-teman jual gitu. Oke, Kak Bella, mungkin bisa di next. Oke, ini adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang teman-teman bisa gunakan dari 7 hal yang tadi aku sampaikan di awal. Gimana caranya kita menambahkan musik, nambahin teks, stiker, dan lain sebagainya. Mungkin ini aku informasikan step-stepnya terlebih dahulu, gitu. Jadi nanti teman-teman setelah sharing session sore ini bisa langsung di trial di rumah ya untuk membuat videonya. Yang pertama tadi aku udah sampaikan untuk menambahkan musik. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sebelah tengah atas itu ada yang namanya add sound. Teman-teman bisa langsung klik add sound di situ, kemudian search lagu apa yang mau teman-teman masukin atau musik apa yang bisa ngisi suara video dari video yang teman-teman akan buat gitu supaya videonya nggak boring. Gitu tinggal di search aja, langsung klik next lalu pause gitu. Kemudian yang kedua, nambahin teks. Untuk menambahkan teks, teman-teman juga
gampang banget caranya. Teman-teman tinggal klik di sebelah kanan atas, di situ ada keterangannya teks. Di situ teman-teman bisa langsung nih masukin detail informasi dari produk yang ada di video teman-teman buat gitu. Di situ juga cukup mudah. Kayak misalnya contoh ini ada new product ataupun informasi dari produk-produknya. Gitu. Kemudian untuk nambahin stiker yang sebelah kanan ini juga sebelah kanan atas di part kedua di situ ada stiker. Teman-teman bisa menambahkan stiker yang lucu-lucu untuk menarik dari video teman-teman yang teman-teman buat gitu. Jadi videonya ada stiker-stiker lucunya gitu ataupun yang live countdown itu juga ada di menu stiker. Teman-teman tinggal lihat aja tuh stikernya ada apa aja. So far kalau di TikTok Shop sih stikernya banyak banget. Teman-teman tinggal pilih yang cocok dari produk teman-teman apa. Gitu. Kemudian kita bisa next untuk step selanjutnya. Oke, ini hampir sama kayak yang tadi. Untuk menambahkan live countdown stiker, teman-teman tinggal set aja di situ tanggal dan waktunya. Misalnya mau launching produk atau mau menginformasikan live streaming, teman-teman tinggal set aja tanggalnya, nanti dia akan otomatis terkalkulat dari tanggal yang teman-teman setting. Gitu. Mungkin masih belum ada yang banyak yang pakai nih ya live countdown sticker. Setelah sore hari ini bisa langsung dicoba-coba aja untuk ditambahkan countdown stikernya ya teman-teman. Gitu. Terus kemudian yang di tengah ini ada hashtags. Kayak di sini yang udah dicontohin tinggal nambahin aja hashtagnya apa. Terus teman-teman bisa masukin hashtag yang lagi viral di TikTok, kemudian yang related dari produk teman-teman, atau hacks dari beauty produk, atau OOTD fashion, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa masukin di hashtag pada video yang teman-teman buat. Gitu. Terus kemudian yang terakhir nih yang gak kalah penting adalah menambahkan keranjang kuning gitu. Jadi jangan sampai lupa ketika videonya udah bagus banget tapi keranjang kuningnya ketinggalan nih teman-teman, sayang banget kan. Jadi teman-teman bisa nambahin keranjang kuningnya. Caranya klik add link di video teman-teman, kemudian tinggal pilih etalase dari produk yang teman-teman tampilkan di video gitu. Jangan sampai salah menambahkan produknya ya teman-teman. Jadi misalnya yang ditampilkan dalam video produk A, tapi ternyata yang di attach produk B itu kan nggak relate ya. Jadi nanti missing information dari video sama keranjang kuningnya. Jadi kalau bisa dipastikan keranjang kuning dan produk yang ditampilkan pada video ini sudah sesuai. Gitu. Kemudian kita masuk ke 6 elemen utama dalam membuat video pendek. Yang pertama, kualitas gambarnya jelas. Gitu. Jadi, teman-teman juga harus perhatikan kualitas kameranya baik, terus gambarnya jangan ngeblur, terus gambarnya juga jelas gitu ya. Karena ini berpengaruh juga terhadap viewers kita gitu. Karena kita sebagai customer atau viewers ketika kita melihat gambar yang kualitasnya kurang baik, kita kan auto swipe up atau skip gitu ya. Jadi kalau bisa kualitas gambarnya harus jelas, jernih, dan pencahayaannya juga bagus. Gitu. Kemudian yang kedua, jangan menutupi informasi penting. Nah, poin yang kedua ini ketika teman-teman record videonya, ketika ada informasi penting dari produknya, mungkin bisa di-expose atau di-close up lebih detail supaya informasi yang disampaikan juga nyampe ke viewers teman-teman. Atau kalau teman-teman jual produk-produk fashion gitu, detail-detail dari produk-produknya bisa di close up lagi detailnya seperti apa gitu. Jadi itu adalah informasi penting yang bisa teman-teman sampaikan ke viewers ataupun buyers dari teman-teman semua gitu. Kemudian yang ketiga, pengisi suara jelas dan stabil. Nah, ketika teman-teman bikin video kemudian mau menambahkan voice over, harap pengisi suaranya jelas dan stabil gitu ya. Jangan sampai suaranya terbata-bata ataupun terputus-putus gitu ya. Jadi suaranya harus jelas, pronunciation-nya juga harus jelas gitu ya untuk menarik perhatian dari viewers kita. Gitu. Lalu yang keempat, pengaturan bersih dan ditata rapi.
Nah, yang dimaksud dari pengaturan bersih dan ditata rapi adalah ketika teman-teman nge-record video, itu dipastikan produk-produk yang mau di-shoots itu ditata yang rapi dulu, pencahayaannya bagus, kemudian background belakang produk-produknya juga cantik gitu ya. Jadi nanti video yang dihasilkan juga baik gitu, juga bagus gitu untuk menarik perhatian dari viewers itu sendiri gitu. Kadang kan kita kalau misalnya lihat produk-produknya kurang proper gitu ya, tidak disusun dengan rapi gitu, juga kita sebagai viewersnya juga boring gitu, males, ih kok kurang proper ya videonya gitu. Jadi kita auto skip gitu. Kemudian yang keenam, menampilkan yang kelima, video stabil dan siaran lancar. Yang kelima, pada saat teman-teman nge-record, dipastikan untuk pengambilan gambarnya stabil ya Kak, gitu. Jadi tidak ada yang kayak sedang jalan ataupun bergeser-geser kameranya, itu kan sayang banget gitu ya. Jadi kalau bisa stabil, kemudian tadi juga gambarnya jelas, terus pencahayaannya bagus, itu juga cukup baik untuk video teman-teman. Kemudian yang keenam, menampilkan manusia dalam mempromosikan video untuk mendapatkan kesan yang baik. Nah, ini biasanya ketika video itu menampilkan seseorang untuk mempromosikan, akan lebih tertarik gitu ya viewers kita, dibanding hanya gambar-gambar produk aja, shoot produk aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman jual fashion ataupun yang lain sebagainya, kemudian ada model yang memperagakannya, itu akan lebih menarik gitu. Kayak misalnya fashion, teman-teman try on barangnya, modelnya try on barangnya, kemudian OOTD dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih menarik dibanding teman-teman cuma expose produk-produknya aja gitu. Jadi aku saranin 6 elemen utama ini kalau bisa ada di video pendek teman-teman semua, supaya nanti videonya juga bagus gitu ya, supaya nanti pembelinya auto check out gitu, sesuai dengan judul yang kita bahas di sore hari ini gitu. Selanjutnya mungkin kita bisa next Kak Bella. Oke, ini selanjutnya bentuk pelanggaran video pendek mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Roy. Mungkin takutnya teman-teman, ih bosen, ih Kak Ratu mulu yang ngomong, tapi teman-teman gak usah khawatir, ini selanjutnya akan dibahas oleh Kak Roy. Oke, Kak Roy silakan. Oke, thank you Kak Ratu. Sebelum kita masuk pembahasan selanjutnya, tadi Kak Ratu udah kenalin aku Roy. Aku juga sebagai salah satu account eksekutif di TikTok Shop Indonesia. Jadi mungkin ada seller-seller yang aku manage juga di sini. Salam kenal buat teman-teman seller yang hadir di Bakat hari ini. Sedikit informasi terkait dengan akun eksekutif ini. Jadi masih banyak juga seller-seller yang kita temukan kalau akun eksekutif ini disebut juga sebagai CS atau admin. Jadi itu berbeda ya teman-teman seller, karena memang akun eksekutif ini adalah salah satu atau PIC yang memang membantu teman-teman seller di sini untuk mengembangkan tokonya gitu di TikTok Shop Indonesia, atau bisa disebut juga sebagai konsultan bisnis gitu. Jadi beda ya antara akun eksekutif atau mungkin admin ataupun customer service gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau tadi Kak Ratu sudah menyampaikan nih informasi penting terkait dengan 7 hal yang harus ada di video pendeknya, dan juga ada elemen utama yang harus ada di video pendek. Kemudian juga Kak Ratu sudah nunjukin juga nih hal-hal tersebut di aplikasi TikTok teman-teman seller. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan pelanggaran video pendek yang harus dihindari, yang perlu diperhatikan supaya traffic yang ada di video pendek tersebut bisa memiliki performa yang baik. Nah, apa aja? Yang pertama itu adalah video NR ataupun not recommended. Nah, tagging seperti ini bisa ditemukan juga di live streaming. Jadi nanti teman-teman seller juga bisa menjadikan ini sebagai referensi supaya pada saat live streaming juga menghindari hal-hal ini gitu. Karena memang ini masih berhubungan ya teman-teman seller, karena video pendek maupun live streaming itu adalah bentuknya konten gitu. Jadi memang ini bisa dijadikan juga bentuk pelanggaran ini diaplikasikan juga nanti di live streaming gitu. Yang pertama mungkin sebutannya kayak unintentional nudity, ataupun mungkin tidak sengaja memperlihatkan bagian tubuh tertentu pada saat melakukan ataupun upload video konten gitu. Maaf, seperti kayak misalnya
karena harus ada konten dance mungkin gitu ya, dia ada nunjukin kayak seperti bagian dada atau paha mungkin, atau mungkin menggunakan pakaian-pakaian minim tertentu seperti hot pants ataupun crop top dan lain segala macamnya, itu tidak diperbolehkan pada saat upload video konten gitu ya, karena ini akan menimbulkan yang namanya pelanggaran ataupun tagging NR ataupun not recommended. Nah, yang NR ini juga bisa kayak age level issue ataupun underage gitu. Kadang mungkin ini untuk produk-produk tertentu atau kategori tertentu seperti mainan anak ataupun untuk pakaian-pakaian anak kecil. Nah, kalau misalnya ada model anak kecil di dalamnya, ini kita tidak sarankan karena ini akan masuk ke dalam bentuk pelanggaran atau yang tagging NR ini. Tapi sebaiknya didampingi oleh orang tua, baiknya gitu. Karena memang untuk underage level ini sangat strict di dalam TikTok Shop gitu. Kemudian untuk kategori produk tertentu seperti beauty, kadang ada banyak video pendek seller upload tuh ada before afternya gitu teman-teman. Jadi ini tuh tidak disarankan juga, dan apalagi kalau ada over promising atau over claiming terkait dengan penggunaan salah satu produk, misalnya kayak menghilangkan atau menyembuhkan atau mungkin mencerahkan gitu. Nah, kalaupun emang mau harus menggunakan kata-kata ini karena mungkin butuh ya selling point ditaruh dalam video pendek gitu. Tapi kalau bisa disisipkan kata-kata seperti membantu, mencerahkan, membantu mengatasi gitu. Jadi tidak terkesan adanya overclaiming atau over promising terkait dalam satu produk tertentu gitu. Nah, kemudian bentuk pelanggaran kedua ini apa? Yang pertama total copy. Nah, yang disebut total copy ini apa? Ini adalah mengupload video yang tidak original atau mungkin duplikat dari akun user lain gitu. Nah, karena memang TikTok Shop ini sudah kompleks ya untuk AI ataupun sistemnya. Jadi memang ketika ada indikasi seperti itu, maka pelanggaran di dalam video pendek itu akan terbaca gitu. Bahwa ini tuh video memang duplikasi dari user lain mungkin, atau mungkin diambil dari Google atau seperti apa gitu. Jadi ini kebaca gitu. Jadi memang kita sarankan supaya menghindari pelanggaran total copy ini better dibuat untuk video original gitu teman-teman salah. Kemudian yang berikutnya adalah video yang sudah lebih dari 90 hari. Maksudnya kadang seller tuh mau promote gitu ya untuk video tertentu. Nah, ini harus diperhatikan dulu masa untuk ketika diupload video tersebut kalau mau dipromot gitu. Kalau mau dipromosikan video tersebut, baiknya itu di bawah dari 30 hari gitu ya. Kalau enggak, memang video baru gitu. Karena memang kan untuk promote ini fungsinya untuk ngebantu viewers ya, untuk traffic ke dalam video gitu. Jadi kalau memang teman-teman setelah melakukan promote kemudian tidak bisa dipromosikan, nah kemungkinan ini memang karena ada pelanggaran tertentu dalam videonya, either itu memang dia udah lebih dari 90 hari atau mungkin memang ada pelanggaran lain seperti mungkin nanti di bawah yang aku akan bahas selanjutnya, itu yang pertama, yang yaitu selanjutnya video tidak relevan. Nah, video tidak relevan ini maksudnya adalah konten dengan judul videonya itu tidak sinkron gitu. Nah, kadang mungkin kita butuh yang judul video yang biar clickbait-nya bagus gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita tidak sarankan karena memang diperlukan adanya sinkronisasi antara konten yang mau kita buat dengan judul video yang kita memang upload gitu. Jadi teman-teman seller harus sinkron gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan musik non komersial. Nah, seperti yang tadi disampaikan Kak Ratu, memang di kita ketika mau upload video dan memang menautkan untuk suara ataupun musik tertentu, memang harus dipilih memang musik yang komersial gitu. Jadi jangan menautkan musik-musik yang memang tidak komersial, karena memang itu jadi bentuk pelanggaran di dalam video pendek. Yang berikutnya adalah produk tidak sesuai dengan pedoman TikTok Shop. Nah, karena memang di kita ada beberapa kategori memang yang harus perlu didaftarkan. Terlebih memang untuk produk-produk yang memiliki brand tertentu. Nah, ini harus didaftarkan terlebih dahulu. Karena pada saat teman-teman seller upload video kemudian menawarkan produk tertentu yang memang memiliki brand tertentu, nah ini tuh kalau memang belum terdaftar, ini akan kena pelanggaran. Otomatis ini akan mempengaruhi yang namanya traffic di video pendek kakak gitu. Jadi ini benar-benar harus sudah sesuai dulu dengan pedoman TikTok Shop, baik itu produknya udah terdaftar dulu memang kalau ada brandnya, ataupun mungkin harus benar-benar diperhatikan supaya ketika produk itu ditautkan dia aman ketika di-upload gitu. Jadi tidak ada di take down ataupun mungkin
trafficnya jadi tidak perform dengan baik gitu. Nah, yang berikutnya adalah melakukan redirect traffic. Nah, ini maksudnya redirect traffic ini adalah mengarahkan viewers ataupun calon buyers untuk check out ke platform lain. Nah, ini sering sekali terjadi gitu. Jadi kayak mungkin ketika upload produk, upload video, menginformasikan yang namanya mungkin nomor handphone ataupun store online tertentu dari platform lain, yang itu tidak diperbolehkan karena itu akan terindikasi pelanggaran yang namanya melakukan redirect traffic. Ataupun mungkin konten videonya mungkin karena memang banyak orderan gitu ya, jadi supaya menarik minat daripada viewers ataupun calon buyers dari produk tersebut. Nah, mungkin dilakukan konten videonya berisi packing produk, kemudian menunjukkan adanya resi. Nah, resi ini adalah informasi terkait dengan pembeli, sorry. Jadi makanya kenapa ini sangat tidak diperbolehkan ada informasi tersebut di dalam konten video pendek kakak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya next Kak Bella. Ya, ini dia. Kalau kita sudah bahas terkait dengan pelanggaran dan juga ada elemen penting dan 7 hal penting di video pendek kakak. Nah, ini kita berikan best practice-nya nih supaya kakak-kakak atau teman-teman salah di sini tuh bisa automatically gitu ya untuk menghadirkan penjualan di video pendeknya gitu. Yang pertama itu posting video pendek dengan angkot produk setiap hari. Nah, maksudnya ini teman-teman seller di sini boleh upload video pendeknya di setiap hari sekali minimal gitu. Dan memang harus menampilkan produk ke dalam gitu ya, ke dalam videonya, karena sayang gitu kalau viewersnya sudah oke, tapi ketika hanya viewers ataupun calon buyers melihat video tersebut tapi tidak ada produknya, itu menghilangkan kesempatan untuk salesnya bisa di dalam video pendek tersebut gitu. Kemudian yang kedua, selalu perhatikan ketentuan platform dalam melakukan video pendek di TikTok Shop. Seperti yang tadi aku sudah sampaikan, ini memang harus sesuai dengan pedoman atau panduan yang sudah ada di dalam TikTok Shop gitu. Jadi menghindari yang namanya pelanggaran agar supaya nanti video pendeknya itu trafficnya bagus, performa salesnya juga oke pada akhirnya gitu. Lalu yang berikutnya, mengikuti tren yang saat ini menjadi cara yang paling efektif untuk menarik perhatian audiens. Jadi teman-teman seller di sini juga perlu untuk menyediakan waktu kadang tuh untuk scrolling gitu sih, apa yang memang lagi tren nih di dalam TikTok gitu. Jadi boleh disediakan waktunya 10 atau 15 menit gitu ya. Jadi biar ada referensi untuk mungkin nanti membuat konten dalam video pendek atau musik populer tertentu atau hashtag yang populer gitu. Jadi biar ketika upload video pendeknya itu semua bisa sudah ikut tren gitu. Jadi memang meningkatkan traffic juga nantinya gitu. Kemudian yang berikutnya itu konten video pendek harus jelas, di mana device yang digunakan harus juga stabil dan pencahayaan yang baik. Tadi sudah disinggung juga sedikit oleh Kak Ratu. Jadi memang benar-benar harus pencahayaannya juga jelas, kemudian suara juga harus memang clear gitu. Jadi memang stabil juga gitu. Jangan ketika melakukan video pendek gerak gitu atau jalan kemana gitu. Jadi akhirnya nanti mempengaruhi tidak fokus dengan apa yang mau kita taruh dalam konten gitu. Jadi memang harus difokuskan ke produk tertentu ataupun konten yang memang mau diangkat di dalam video pendeknya gitu. Kemudian berikutnya, jangan lupa untuk menyebutkan promosi di dalam video pendek Anda gitu, yang tadi juga sempat disampaikan ke Ratu, atau call to action, cek ranjang kuning, atau mungkin promosi-promosi lain seperti ada mungkin diskon atau mungkin harga coret atau flash sale mungkin. Ini bisa banget untuk ngebantu seller-seller itu agar supaya buyers ataupun viewersnya bisa ke-trigger untuk melakukan pembelian gitu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini adalah bentuk promosi pada video pendek Anda. Ini tuh hampir sama, yaitu promote kupon di dalam video pendek, karena kita juga menyediakan yang namanya promote poin gitu ya. Jadi bisa dilakukan promote di dalam akun video pendeknya gitu untuk menarik viewers juga. Seperti itu teman-teman untuk best practice-nya. Next Kak Bella. Nah, kira-kira seperti itu informasi yang dapat kita sampaikan nih teman-teman salah terkait dengan video pendek dalam belajar kilat kita hari ini. Dengan harapan supaya video pendek yang teman-teman salah buat juga bisa menghadirkan pembelian. Nah, semoga nanti bisa membantu dalam meningkatkan penjualan juga. Dan teman-teman saya juga dapat menikmati pengalaman nih berjualan di dalam TikTok Shop Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kita serahkan ke Kak Bella. Thank you Kak Ratu dan Kak Roy. Ayo teman-teman kasih emoticon ininya dong. Mungkin ini ya, apa?
Terima kasih gitu yang ini nih, biar semakin semangat. Nah, oke. Mantap ya. Nah, teman-teman, seperti janjiku di awal, kita akan mulai sesi tanya jawab nih. Nah, tadi aku lihat di kolom komentar sudah ada beberapa orang yang bertanya. Mungkin kita panggil dulu dia, karena kita perdana di Lark nih, teman-teman. Pengen dong sekali-sekali langsung ngomong langsung, nanya langsung nih ke Karoy dan Karatu ya, biar sedikit berbeda suasananya sama yang di Facebook. Aku mau panggil yang pertama nih, Kak Zahara Ardi. Halo Kak Zahara. Mana nih Kak Zahara Ardi? Hai Kak Bella. Hai Kak, apa kabarnya? Baik. Baik. Dibuka dong Kak kameranya, biar Kak Roy dan Kak Ratu juga tahu nih Kak Zahara tuh yang mana sih? Aduh, habis mandi. Aduh. Bawa ke Oke, kamar mandi, coba handphone saking mau ngedengerin. keren Kak Zahara. Oke, multitasking ya. Nah, boleh Kak Zahara, pertanyaannya apa nih? Tadi yang sesuai yang di kolom komentar. Aku mau tanya, kalau seandainya kita mau pembuatan video atau foto produk tuh lebih baik pakai kamera semacam mirrorless atau apa sih DSLR atau apalah sejenisnya atau hanya kamera handphone biasa udah bisa gitu. Aku cuma mau tanya itu aja sih supaya hasilnya lebih jernih sama lebih bagus. Udah itu aja. Oke, thank you Kak Zahara. Mungkin boleh Kak Ratu? Oke, thank you Kak Zara. Aduh, bener nih tadi katanya wanginya sampai ke sini nih mandinya. Oke, di sini aku mau bantu jawab dari pertanyaan Kak Zahara. Kak, yang bagus tuh pakai kamera proper atau kamera HP aja ya gitu. Sebenarnya kita balik lagi ke kemampuan masing-masing seller kan berbeda ya Kak. Ada emang yang seller punya tools-tools atau device yang bisa menunjang konten mereka gitu. Tapi kita kan nggak bisa berlakukan itu ke semua seller gitu. Ada seller-seller baru yang device-nya menggunakan handphone. So far, dua-duanya bisa bisa sama-sama bagus gitu ya. Ini tergantung kesanggupan masing-masing seller. Tapi teman-teman yang hanya menggunakan handphone aja itu nggak perlu berkecil hati karena mostly untuk di TikTok Shop sendiri ini konten-konten kreatornya juga banyak yang menggunakan handphone untuk buat foto produk ataupun video maupun live streaming itu biasanya kebanyakan seller-seller TikTok Shop menggunakan handphone. Tapi kalau misalnya dari Kak Zahara sendiri punya device penunjang seperti SLR, terus kamera mirrorless itu nggak apa-apa banget gitu karena itu juga kualitasnya akan semakin baik juga kan gitu. Jadi kalau misalnya Kak Zahara punya handphone aja juga nggak apa-apa, nggak masalah. So far bagus-bagus juga kok gitu konten-konten yang pakai handphone gitu. Thank you Kak Zahara pertanyaannya. Oke, gimana Kak Zara? Apa sudah terjawab? Jadi bener banget ya untuk teman-teman semua juga kalian di sini mungkin kayak, aduh Kak aku mungkin belum punya budget untuk beli kamera gitu. Nggak masalah kok teman-teman ya. Bukan berarti kita beli kamera mirrorless atau kamera DSLR keluar duit 5-10 juta terus auto FYP gitu. Nggak ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya tadi tuh yang kayak Karoy dan Karatu bilang gitu. Selama rutin, ide-idenya kreatif gitu-gitu ya dan memang pencahayaannya juga menurut aku sih teman-teman yang lumayan penting ya kalau misalnya kita kameranya bagus pun tapi pencahayaannya remang atau gelap gitu sama aja hasilnya gitu tapi kalau misalnya oke lah kameranya standar-standar aja yang dari handphone asalkan pencahayaannya bagus menurutku juga sebenarnya hasilnya masih bagus gitu jadi semuanya bisa kalau memang punya budget lebih untuk menaikkan kualitas ya boleh gitu kan ya, tapi nggak wajib kok teman-teman ya. Thank you Kak Ratu, thank you Kak Hazahara atas pertanyaannya. Berikutnya, ada dari Kak Aziz Ramdhani. Ya, boleh dong Kak Aziz buka mute-nya. Oke. Kameranya juga Halo dong Kak Kak, Aziz. Apa baru mandi juga nih? lagi di bengkel. Kayaknya Kak Aziz lagi ngopi deh. Ah, Kak Aziz, apakah pertanyaannya nih? Ya mau tanya nih, kan kalau saya kan ngedit itu kan di
CapCut di HP, terus udah lanjut lagi ke CapCut di PC itu kan ada banyak banget. Settingan itu ya bagusnya tuh yang 700 pixel atau 1840 atau gimana gitu. Jadi ketika diupload ke HP yang biasa jadi terus juga kualitasnya gimana ya. Oke, mungkin aku bantu ulangi ya teman-teman. Jadi pertanyaan ke Aziz, bagusnya tuh kalau kita upload short video resolusinya pakai yang 720p atau 1080p gitu atau lebih. Mungkin Karatu atau Karoy mungkin ini lebih teknikal nih. Oke, aku bantu jawab ya Kak Bella untuk pertanyaan Kak Ajis. Kalau sebenarnya tadi terkait dengan resolusi ini sudah sedikit tadi dibahas sama Kak Ratu gitu. Jadi sebenarnya semakin resolusi ini kan akan mempengaruhi kejelasan dari gambar ya gitu. Jadi kalau sebenarnya resolusi yang ditampilkan itu lebih bagus, kayak misalnya 1080 itu bisa lebih menampilkan video dengan bagus, itu lebih baik Kak Ajis gitu. Jadi memang harus diperhatikan juga untuk resolusi yang ketika mau diupload gitu. Ini sepertinya bisa diedit sih Kak. Kalau misalnya menggunakan device yang berbeda, terus mau dipindah ke handphone, dipilih memang nanti resolusinya yang tepat gitu. Ketika diupload biar nanti gambarnya tidak pecah mungkin. Ketika nanti diupload di TikToknya gitu. Gitu mungkin Kak Aziz. Gimana Kak Aziz? Oke, thank you Kak Aziz. Semangat di sana. Sepertinya Kak Aziz tadi lagi nih ya, lagi berjualan ya Kak Aziz ya. Lagi jaga bengkel tadi Oh, katanya. jaga. Oke. Oke. Semoga rame ya Kak Aziz ya. Oke, berikutnya nih ada pertanyaan dari Kak Anas Emma. Nah, mana nih Kak Anas Emma nih? Ada 2 pertanyaan. Boleh dibuka mic dan videonya Kak Anas? Halo Kak Anas, apakah masih ada orangnya? Kak Anas. Oke, kalau karena tidak ada orangnya kita skip aja deh ya. Kita prioritaskan yang masih ada di sini nih. Nah, ada pertanyaan dari nextnya nih Kak Lia Nur Indah. Mana nih Kak Lia? Halo. Yang merasa Kak Lia Nur Indah. Nah, oke. Silahkan kan Lia. Halo. Kak mau tanya, ini untuk video pendek itu ada jam-jam khusus nggak sih untuk upload sama untuk sehari itu efektifnya itu untuk video berapa kali upload? Sama satu lagi, untuk hashtag itu ada minimal hashtagnya nggak sih berapa? Dan satu kali lagi nih, untuk durasinya video pendek itu ada durasi minimalnya nggak sih Kak atau terserah kita? Udah cukup. Wah, diborong nih. Ada 4 pertanyaan ya. Boleh, Kak Ratu. Oke, mungkin aku bantu jawab pertanyaan dari Kalia, karena pertanyaannya banyak banget. Kita bahas satu persatu gitu ya. Yang pertama, durasi yang baik, seberapa lama sih Kak untuk short video itu sendiri? Nah, kita sih suggest untuk short video, karena namanya aja video pendek, jadi durasinya juga jangan lama-lama ya teman-teman. Jadi untuk efektifnya itu adalah di 10 sampai 15 detik gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat video, usahakan maksimal itu di 15 detik. Tapi kalau misalnya ada yang tanya juga, Kak, kayaknya 15 detik nggak cukup deh gitu ya. Udah maksimal 20, tapi best practice-nya itu di 10 sampai 15 detik. Teman-teman itu bisa untuk lebih efisiensi. Terus kemudian kadang kan orang viewers itu nggak bertahan lama ya Kak nonton video pendek gitu. Jadi kalau misalnya bisa sih dalam 15 detik itu udah mewakili semua informasi yang akan disampaikan gitu. Jadi base-nya itu di 15 detik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih waktu yang tepat supaya kita pada saat posting trafficnya bagus gitu ya Kalia ya. Nah sebenarnya ini Kalia harus evaluasi terlebih dahulu. Jadi Kalia bisa bikin konten kalender dulu nih di seminggu pertama. Kalia posting sehari sekali. Jadi misalnya Kalia hari pertama posting di pagi hari, kemudian hari kedua posting siang hari, kemudian hari ketiga sore hari atau malam hari gitu. Jadi nanti di minggu pertama ini, minggu depannya Kalia bisa
evaluasi. Ketika kalian posting pagi sama malam hari bagusnya di mana ya gitu. Jadi kalian bisa tahu based on trial and error di situ. Jadi yang pertama harus bikin kalender, konten kalendernya dulu nih untuk tahu trial and errornya gitu. Terus apa lagi pertanyaannya tadi ya? Yang pasti best practice-nya upload sehari sekali satu video minimal. Gitu. Mungkin Untuk Kak Roy ada mau tambahin? Iya, sama tadi untuk tadi hashtag ya kali ya. ya. Iya, kalau hashtag ini tadi, kalau memang penggunaan kakak hashtag yang memang populer nih, ini nggak apa-apa kak. Maksudnya semakin banyak juga mempengaruhi traffic di kakak juga nanti. Karena kan mungkin hashtag itu digunakan oleh banyak pengguna di dalam TikTok gitu kak. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang kakak menggunakan 2 atau 3 atau lebih boleh aja kak. Gitu. Begitu kali ya. Nah, kalau tambahan sedikit terkait dengan jamnya ini tuh benar banget tadi kayak kata Kak Ratu. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu adalah kakak melakukan konsisten gitu ya untuk upload videonya gitu. Jadi nanti kayak kata Kak Ratu tadi sudah diberikan konten kalender untuk melihat di jam berapa nih kakak mau upload, di hari apa. Nah, itu sangat membantu banget. Jadi nanti karena berbeda Kak untuk setiap seller A, seller B, seller C itu beda-beda untuk jam-jam tertentu yang mereka punya, kapan dia bagus trafficnya di jam berapa atau di hari apa itu berbeda. Yang paling penting sebenarnya kita harus melakukannya secara konsisten gitu. Jadi kita sangat mengharapkan teman-teman seller di sini juga ketika melakukan ataupun upload video pendek ataupun mungkin melakukan live streamingnya itu juga harus konsisten supaya trafficnya juga bagus gitu. Itu sih tambahan dari aku Kak Lia, Kak Ratu, dan Kak Bella. Oke, gimana nih kali? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Sudah ya. Kalian kalau aku boleh tahu kalian jualannya produk apa sih? Fashion. Baru banget Fashion. minggu yang lalu soalnya. Wah, selamat datang Kak. Selamat datang di TikTok Shop. Terima kasih. Mungkin teman-teman di sini nih, teman-teman seller ada nggak yang jualan produk fashion yang mungkin punya sedikit tips nih untuk kalian, karena kalian kan baru join nih ya. Ada nggak nih? Boleh aja langsung buka mic-nya nih teman-teman ya. Tadi kayaknya aku sempat lihat Kak Anik sempat buka mic nih. Boleh Kak Anik? Atau Kak Bunabun juga seingatku jualan fashion kan ya? Siapa lagi nih? Ayo. Kak Bella kayaknya Kak Silva juga dari tadi aktif nih. Mungkin mau bantu jawab nih Kak Silva. Ayo Kak Silva. Mana Kak Silva? Kak Silva juga ada pertanyaan nih. Ayo silahkan Kak Silva, waktu dan tempat dipersilahkan. Mana nih Kak Silva? Kak Silva. Bener kan ya? Halo. Kak Silva, bener. Yes, Halo. Kak Silva Aida. Halo Kak. Halo, salam kenal Kak Silva. Halo Kak Bella, salam kenal. Aduh, aku gemeter. Gak apa-apa, Kak, kita sama-sama belajar Kak. Iya Kak Bella ya. Iya. Tadi aku nanya tips biar nggak pesimis, Kak. Soalnya Oke. ya suka apa ya? Tips tidak pesimis ya. Suka kadang kayak negative thinking gitu, Kak. Oke. Negatif thinkingnya nih biasanya kenapa nih Kak Silva? Apakah misalnya live yang nonton dikit atau mungkin masih bingung sama peraturan di TikTok atau mungkin belum pernah upload short video? Gimana nih Kak Silva? Wah, dikasih semangat nih Kak Paku Berkarat. Iya gitu, Kak. Kayak kadang suka takut buat mulai. Takut buat melangkah, jadi udah pesimis duluan. Oke. Ada nggak nih teman-teman seller di sini yang mau sharing-sharing ke Kak Silva? Ya, karena aku berani yakin semua seller di sini juga pasti mulainya dari nol. Bener nggak sih Kak Silva? Nggak ada yang tiba-tiba masuk udah gede gitu. Karena walaupun di toko sebelah gede atau misalnya pernah punya toko offline gitu, namanya masuk ke TikTok kan memang ini suatu hal yang baru ya, Kak Roy, Kak Ratu ya. Jadi pasti semuanya balik lagi ke nol gitu. Ada Kak, ayo tadi kayak aku lihat Kak Paku Berkarat atau Kak Fahmi nih. Atau Kak Anik nih, mau nggak sharing-sharing dikit sama Kak Silva nih?
Kak Bunabun, Gasara Halo, Ardi. Ah, Kak boleh. Bella. Iya, Kak. Iya, Kak Nik, silakan, Kak. Oke, buat Kak Silva ya, masih pemula banget berarti, atau mungkin ada basicnya di e-commerce lain, Kak Silva. Gimana, Kak? Sudah pernah jualan di marketplace sebelumnya, atau memang pertama kali banget di TikTok Shop nih? Pertama kali. Oke. Nah, jadi gini, kalau pertama kali banget, memang sih ketakutan di awal kalau kita masih pemula itu kebanyakan memang overthinking nih, Kak Bella. Dulu aku juga gitu kok. Jadi belum mulai itu takut nanti kalau aku mulai jadinya kalau gini kayak gimana ya gitu. Terus aku belum mulai nih, takutnya nanti kalau dapet hal-hal yang nggak aku inginkan kayak gimana. Kalau aku nanti rugi kayak gimana. Terus kalau nanti aku bikin video itu nggak ada yang nonton gimana gitu. Memang wajar sih gitu untuk di awal. Tapi yang perlu Kak Silva ya, Kak Silva ketahui bahwa apa sih capability yang ada dalam dirinya Kak Silva gitu. Kak Silva itu bisa apa gitu. Ya, mulai dari yang apa Kak Silva bisa. Oke, at least gini. Oke, mungkin Kak Silva pandai nyanyi. Kenapa itu tidak disalurkan dulu untuk bikin kontennya? Lalu bisa dikaitkan dengan produknya. Mungkin kalau basically dari soft selling, Kak Silva semisal pakai bajunya sambil bernyanyi, itu kan sambil promosi juga di short video. Oke, kalau semisal Kak Silva jago dari segi storytelling, nah bisa mulai dari situ. Atau mungkin Kak Silva jago juga dari segi sharing, boleh banget. Jadi Kak Silva harus tahu, who am I? DNA-nya Kak Silva. Aku ini siapa sih gitu. Aku bisa apa? Jadi mulainya coba dari apa yang kita bisa Kak Silva gitu. Kak Silva ya. Kalau dari aku. Oke, Kak. Makasih tipsnya. Iya sih, bener banget kata Kak Anik. Kadang suka mikirnya tuh kayak takut gitu. Ya, udah kayaknya segitu aja. Aku Semangat, cukup terbantu sih semangat sama ya, Kak Kak Anik. Silva. Makasih Kak Bella. Tenang aja kok. Makanya di sini kita buatkan komunitas seller TikTok Hood ya ini gunanya Kak Silva gitu. Jadi kalau misalnya Kak Silva merasa kayak aduh aku pengen curhat nih kok kayaknya kayak gini ya, atau lagi merasa down atau lagi merasa putus asa, chat aja Kak Silva di grup TikTok Hood ya. Kak Silva kalau join bisa lihat tuh banyak banget testimoni-testimoni, atau misalnya kita juga saling dukung gitu. Misalnya Kak Silva pertama kali live nih atau pertama kali upload short video, teman-teman bantu like dong, bantu kasih feedback gitu. Aku berani yakin teman-teman yang ada di TikTok tuh semuanya saling suportif dan semuanya saling membantu gitu. Jadi kita di sini ada komunitas yang erat untuk support teman-teman semua. Jadi Kak Silva tenang aja, semangat nih, karena kalau Kak Silva baca di komen juga Kak Silva nggak sendirian ya, banyak banget semuanya juga di sini mulai dari nol. Nikmati aja prosesnya kalau kata Kak Irvi ya. Oke, thank you Kak Silva udah ini ya, udah membuka diri, dan thank you banget Kak Anik atas petuahnya. Nah, oke. Karena waktunya tidak udah lewat nih teman-teman. Cuman karena lagi seru, aku tambah aja deh ya. Ada nih pertanyaan dari siapa nih berikutnya? Aku cari-cari dulu. Nah, Kak Irvi deh, boleh Kak Irvi. Yang nanya seputar judul video ya. Boleh Kak Irvi, silahkan. Oke, terima kasih Kak Bella waktunya ya. Jadi gini, tadi kan Kak Roy kan ada tuh yang apa sih yang tidak boleh dilakukan judul video dengan isi tidak apa nggak sinkron gitu, nggak sama gitu. Nah, yang mau aku tanyakan adalah judul video tuh yang di mana? Yang ada di dalam videonya kah atau yang di caption bawahnya? Gitu. Nah, kalau misalnya judul video itu yang ada di dalam videonya kan kita suka nulis kalimat itu kan, kayak judul misalnya 3 detik pertama itu kan judulnya apa gitu kan. Eh, nah, kalau itu yang disebut judul video, kalau di bawahnya tuh caption tuh sebaiknya kita nulisnya apa? Apakah nulisnya harus berhubungan juga dengan isi video kah atau bisa ngisi clickbait seperti yang tadi dijelasin sama Kak Roy? Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Irvi. Aku jawab langsung ya Kak Bella ya. Jadi judul yang dimaksud itu caption yang di bawahnya Kak Irvi. Karena memang nanti di dalam pencarian itu yang akan dicari juga sama user-user pengguna ataupun pengguna di dalam TikTok gitu. Jadi kalau tidak relevan nanti judul yang di caption yang kakak punya ataupun di bawah dari videonya itu tidak sinkron dengan kontennya, ini yang akan terdeteksi ataupun terbaca oleh sistem kami adanya pelanggaran karena tidak relevan dengan isinya gitu Kak Irvi gitu. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Kalau memang misalnya untuk di dalam video pendeknya ada mungkin disampaikan ada teks tertentu kayak tadi disampaikan oleh Kak Ratu, kayak misalnya mungkin dibuat selling point-nya mungkin ataupun mungkin ditulis di situ ada CTA-nya itu nggak masalah. Tapi yang lebih diperhatikan itu adalah caption di bawah videonya gitu. Jadi memang ini yang harus diperhatikan supaya sinkron gitu, relevan antara si kontennya dengan judulnya gitu. Gitu Kak Irvi. Gimana Kak Irvi? Apakah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Oke, makasih banget. Jadi baru paham. Jadi rupanya namanya judul video tuh caption yang di bawah ya. Berarti bukan judul yang di atas, yang di dalam video ya. Makasih banget Kak Kak. Roy. Makasih. Sama-sama Kak Irvi, semangat ya untuk bikin video pendeknya. Oke, nah teman-teman, aku lihat sebenarnya ada beberapa pertanyaan di kolom komentar cuman seputar live ya. Jadi mungkin itu aku skip dulu karena sesuai di awal tadi kita pengen bahas short video. Jadi kita utamakan yang short video dulu. Masih ada nggak nih teman-teman yang punya pertanyaan seputar short video? Mungkin aku ke skip atau mau langsung ngomong boleh nih teman-teman ya. Aku jatahin mungkin 1-2 pertanyaan lagi karena memang waktunya udah over. Ada nggak teman-teman? Langsung buka audionya aja, silahkan. Adakah? Aku tunggu teman-teman. Mungkin sedikit karena aku ngeliat nih di live juga ada beberapa pertanyaan. Mungkin aku bantu jawab dikit ya. Nih dari Kak Yutuku Butik. Kak, kenapa setiap aku live selalu dapat pelanggaran? Ya, live-nya ditulisin yang Anda siarkan merupakan konten rekaman tanpa peningkatan yang berarti. Maksudnya gimana ya, Kak? Gitu. Nah, mungkin Kak Yutuku Butik, apakah videonya ini live? Apakah memang video yang sudah pernah live, misalnya di save terus di-upload ulang nih Kak, gitu. Karena memang tadi sama seperti short video ya, kalau di TikTok ini kita pengen ya semuanya itu original gitu. Jadi walaupun yang kakak yang live terus live lagi, di record lagi itu nggak boleh. Namanya aja live gitu ya Kak, siaran langsung. Jadi bener-bener ya harus siaran langsung, nggak boleh video pengulangan. Nah, sudah buka nih. Ya, gimana Kayu Tuku? Panggilannya siapa nih? Apakah namanya Kayu Tuku? Masih di mute, Kak? Itu nama usahanya aja, Kak, bukan nama aslinya. Oke, Kak siapa nih? Biar aku enak panggilnya. Kak Amel, Kak. Kak Amel. Oke, salam Iya. kenal Kak Amel. Gimana, Kak? Iya, Apakah memang siaran ulangnya ini video uploadan? Enggak, Kak, aku setiap live itu loh. Padahal aku setiap live kan nggak pernah, iya ganti-ganti gitu kan produknya ataupun kayak baju yang aku pakai atau segala macam. Tapi selalu dapat itu pelanggaran itu gitu. Jadi aku bingung banget. Aku udah searching-searching sendiri sih, tapi masih kurang paham gitu maksudnya apa. Oke. Pelanggarannya ini tulisannya apa, Kak? Konten rekaman. Iya, ini bentar ya Kak, aku bacain. Live yang Anda siarkan merupakan konten rekaman yang tidak original atau konten reproduksi tanpa peningkatan yang berarti. Jadi, padahal mungkin kakak kurang bacain komen-komen dari Buyer pas live, Kak. Enggak sih Kak, kalau untuk komen-komen kan karena aku masih pemula juga ya, jadi masih original gitu yang original aku masih organik yang masuk ke live aku gitu, jadi kan belum terlalu banyak gitu kan. Jadi selalu aku baca-bacain gitu. Jadi Apa aku mungkin kakak ketika kakak baca komennya kakak zoom nggak ke arah live kakak gitu? Kayak misalnya kakak bawa device lagi nggak ketika live streaming terus kakak baca handphone di dalam nggak Kak? Atau nggak nunjukin gitu ke arah iya sering Kak. Depan? Sering? Iya. Nah itu nggak bisa Kak, karena kan kakak ketika bacain itu jadinya ke record gitu Kak.
Jadi Hmm. jadinya ini kayak kakak tuh bikin recording ulang, padahal sebenarnya enggak. Oh, jadi kayak aku misalnya tunjukin HP, ini loh di HP aku kayak seharga Nggak ini boleh. gitu. Oh, itu nggak Iya, boleh ya? nggak bisa kan. Karena nanti Oke. akan terbaca dia kakak kayak nge-record ulang gitu. Kebacanya kan jadinya komen di depan, padahal kakak cuman pengen lihatin komen aja kan kak gitu. Iya, iya, benar, Nah benar, Kak. sebaiknya ini dihindari kak, iya benar. Ini tidak diperbolehkan. Ada baiknya kalau kakak mau baca komen itu tetap aja di frame-nya live, kakak baca di handphonenya aja gitu Nah, di iya, iya, benar, live, benar. jangan ditunjukin di ininya gitu, di Ya, layar, jadi di kamera depannya buat kita gitu. gitu ya. Iya. Iya Makasih ya, benar. Kak. Semoga bantu ya kak, semangat terus live-nya kak. Oke, iya, terima kasih banyak, Kak. Wah, oke. Udah ya teman-teman, aku terakhir tuh kekasian soal sama kayu tuh, aku takut kena pelanggaran terus gitu. Jadi kayak kita jawab aja deh khusus yang itu Iya ya. benar Oke, benar kak Bila. terakhir nih, kesempatan terakhir bener-bener teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya nggak ada, aku akan tutup. Tapi sebelum itu, kalau misalnya ada teman-teman pertanyaan, langsung aja tulis di komen ya, biar aku tahu. Tapi sebelum itu kita tutup nih, mau dong dapat satu kalimat kesimpulan nih dari Karatu dulu mungkin tentang sesi hari ini. Oke, thank you Kak Bella gitu untuk sharing session sore ini. Mungkin dari aku yang penting teman-teman seller mulai aja dulu dan konsisten gitu. Jadi kita mulai sekarang mau mau yang penting niat sih, yang penting niat mulai sekarang dan konsisten. Dari aku itu aja. Oke, thank you Kak Ratu. Sekarang Kak Roy, boleh Kak Roy silahkan. Kalau dari aku Kak Bella, untuk menutup ini kita di belajar kilat hari ini selalu belajar untuk konsisten, karena the more you do the more you get nih Kak Bella dan teman-teman salah di sini, maksudnya adalah semakin banyak yang kita lakukan aktivitas di dalam toko kita, ini nanti akan berdampak baik juga gitu, karena percayalah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Jadi semangat ya teman-teman seller untuk tetap berjualan di TikTok Shop. Tingkatkan penjualannya juga, nanti kita akan bantu di sini gitu. Terima kasih Kak Bella, terima kasih teman-teman seller. Mantap Kak Roy. Dan pas banget ya, ini kan momennya masih tahun baru ya Kak Roy dan Kak Ratu ya. Ini adalah saat-saat teman-teman memulai habit baru gitu. Mungkin yang biasanya malas-malasan bikin short video, cobalah teman-teman dibikin habitnya. Oke, tiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang itu benar-benar waktunya aku ngedit video dan harus upload jam 2 misalnya. Nah, itu perlahan-lahan kalau dilakuin mungkin awal-awal satu dua kali masih kelupaan atau misalnya ada acara nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting konsisten aja, lama-lama pasti udah ke-build sendiri nih kayak oh iya harus bikin gitu. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi deh Kak Roy. Kak Ratu, dari Kak Aziz Ramdhani. Kalau saya penjual reseller, terus belum upload dokumen distributor resmi tingkat 1 atau 2, itu ngaruh ke jumlah viewers video kita nggak sih? Takutnya dibatasi viewers organiknya. Ya, Mungkin Kak Roy atau Kak Ratu ya? Oke. Kalau untuk reseller, memang ini perlu untuk dilakukan daftar dulu nih Kak Bella. Nah, ini akan mempengaruhi yang namanya pelanggaran Kak Bella nanti di dalam TikTok Shop-nya. Nah, dengan adanya pelanggaran ini akan mempengaruhi traffic juga di dalam TikTok Shop. Jadi ini benar-benar harus ditemukan dulu root-nya. Berarti ini memang harus perlu didaftarkan. Jadi ada baiknya perlu didaftarkan banget nih. Kak Haji ya tadi ya. Begitu kira-kira Kak Bella. Oke, jadi penting ya Kak Aziz ya, karena eh gimana pun juga nanti ujung-ujungnya itu kena pelanggaran. Pokoknya semua yang di TikTok tadi udah tahu deh teman-teman ya, hindari pelanggaran kalau di TikTok. Jadi sebaik mungkin diselesaikan administrasinya. Oke, nah ini banyak nih dari Kak Zahrari. Mau dong dapat AM-nya Kak Ratu atau Kak Roy. Nah, konsisten adalah kunci. Nah, ini Kak Ninggulan nih yang tadi Kak Roy. Aku di AM-in Kak Roy semangat praktek. Wah, keren-keren. Nah, teman-teman, terima kasih banget Kak Roy dan Kak Ratu atas waktunya. Dan untuk teman-teman di sini semua juga aku mau ngucapin terima kasih. Gimana? Lebih suka bakat di like atau di Facebook? Boleh dong komen ya. Kalau teman-teman suka di like atau di Facebook, aku pengen tahu nih ya. Kalau memang teman-teman suka di like, kita akan hajar langsung di like. Kalau memang di Facebook, kita balik lagi nih. Oke, di like suaranya jernih. Oh gitu, oke. Nah, seru di like kan? Nah, oke, siap deh. Berarti teman-teman yang ngomong di like, tandanya harus komit
minggu depan join lagi ya, karena kita sudah sesuai request teman-teman semua nih. Nah, teman-teman seperti biasa, aku mau memberikan feedback form ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir, mohon isi feedback formnya. Udah aku kirim barusan di tinyurl.com/feedbackbakat. Semuanya huruf kecil. Teman-teman mohon diklik dan memberikan saran, masukan, rekomendasi, apapun itu pasti kita terima dengan baik. Gak nyampe 30 detik teman-teman ya, gampang banget. Oke. Nextnya, aku mau info-info juga teman-teman untuk beberapa acara yang ada di TikTok Hood ya. Oke, apakah sudah kelihatan screen aku? Oke, ini aku skip aja karena sudah ada. Oke, yang pertama teman-teman ada beliau atau belajar ilmu tanpa galau yang sama nih kayak bakat ya. Mulai Januari tahun baru pindah lapak juga kita ke Lark TikTok Hood ya. Nah teman-teman boleh lihat aja. Nah aku pengen nanya sekalian nih untuk teman-teman yang join beliau. Teman-teman kan sekarang pindah ke Lark. Teman-teman lebih suka jam 11 atau jam 4 sore sih? Nah coba tulis di kolom komentar nih supaya Bang Ando bisa menyesuaikan dengan jadwal teman-teman semua ya. Oke. Nextnya, teman-teman, ini ada bakat belajar kilat minggu depan ya. Jadi ntar seperti biasa aku akan share kalendernya. Teman-teman tinggal klik join aja. Kita akan membahas cara jitu hindari pelanggaran. Ya, tadi kan Kak Roy, Kak Ratu, kita sudah membahas sedikit lah ya bahwa di TikTok ini kita harus hindari pelanggaran di short video. Nah, ada juga beberapa jenis pelanggaran lain. Nah, teman-teman mau tahu apa dan bagaimana cara menghindarinya? Kayak tadi kan Kak Amel gitu. Ternyata nggak tahu, ternyata nggak boleh nunjukin live-nya gitu. Nah, itu pastiin ikut di minggu depan. Berikutnya teman-teman besok banget nih ya, jam 11 pagi kita ada acara ngukus, ngopi, dan diskusi. Acaranya mirip seperti hari ini, teman-teman kita akan diskusi-diskusi yang dipandu oleh si Ganteng Maut. Nah, siapakah si Ganteng Maut? Tunggu aja besok ya. Oke, sorenya teman-teman kita ada ngobras atau ngobrol santai antar seller TikTok. Screen-nya gambar gembok. Apakah teman-teman bisa ngelihat? Nggak usah diklik, Kak. Screen-nya dilihat aja. Ya, kalau misalnya dilihat harusnya bisa kok. Oke ya, kita ada acara ngobras, teman-teman. Dan juga aku mau infoin, kita sudah ada YouTube ya, teman-teman ya. Kita sudah ada YouTube TikTok Shop, jadi untuk teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi, kapanpun, dimanapun, 24 jam, 7 days a week, tinggal buka aja TikTok Shop Indonesia dan subscribe pastinya ya. Dan terakhir mau ngingetin juga teman-teman bahwa kita juga selalu ada jadwal webinar rutin bersama tim-tim Seller Education dari Senin sampai Jumat. Teman-teman kalau mau ikut langsung aja screenshot dan daftar di link yang sudah ada. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas waktunya hari ini. Senang banget akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan lebih seru dan teman-teman hari ini juga suasananya kondusif. Aku beri 2 jempol untuk semua teman-teman di sini. Ya, Kak Dewi baru datang nih. Padahal Kak Dewi biasanya paling seru ya. Gak apa-apa Kak Dewi, kita join di Selasa depan ya. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman. Jangan lupa isi feedback form. Nanti aku kirim juga linknya di grup TikTok Hood. Jangan lupa isi ya. Thank you so much Kak Roy, Kak Ratu, dan happy selling teman-teman. Bye-bye. Thank you. Terima kasih Sehat selalu semuanya. semuanya. Sehat-sehat selalu.